Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narmin, SST MKEP dengan NIDN 4027068101, merupakan dosen di Prodi D3 Kebidanan Palu, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 pada komponen pengembangan diri dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran, khusus untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan pada semester genap. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS, yaitu praktek di kelas dan laboratorium terpadu jurusan kebidanan. Mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan ini merupakan mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa diploma 3 kebidanan dengan kemampuan klinik dasar dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil secara komprehensif, berkesinambungan, dan berfokus pada pelayanan esensial sesuai dengan kewenangan bidan. Pada mata kuliah ini menerapkan konsep, prinsip, dan standar praktik kebidanan dalam asuhan kehamilan normal dengan pendekatan continuity of care, evidence-based practice, serta keselamatan ibu dan janin. CPL pada prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu lulusan mampu menggunakan iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dan hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, masyarakat, kesehatan ibu dan anak, termasuk kesehatan jantung. Kemudian, lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi balita, anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan pasien safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas, termasuk masalah kesehatan jantung. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan esensial kehamilan dengan menggunakan iptek secara akuntabel, bertanggung jawab sesuai standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, masyarakat pada asuhan masa kehamilan. Lalu, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada masa kehamilan dengan prinsip universal precaution dan pasien safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Dalam pembelajaran, saya menerapkan sistem student center learning berbasis outcome based learning education yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Metode pembelajaran meliputi teori praktek di kelas dan praktek di laboratorium terpadu jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, serta melakukan diskusi interaktif dengan antar dosen dan mahasiswa. Komponen penilaiannya terdiri dari tugas 40% dan unjuk kerja 60%. Pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali efektif dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Berikut saya akan tampilkan pembelajaran praktik yang dilakukan di laboratorium terpadu jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan praktek asuhan esensial kehamilan, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, di mana pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan ini yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat memeriksa ibu hamil, mulai dari periksa pandang atau inspeksi, pemeriksaan perabaan atau palpasi, kemudian ada auskultasi, ya, mendengar, kemudian nanti ada perkusi. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan pemeriksaan mulai dari kepala, ujung rambut sampai di daerah kaki. Nah, persiapan-persiapan alat yang akan kita lakukan, ya tentunya di sini ada buku KIA, ya, ada alat tulis, kemudian ada tensimeter, ada stetoskop, ada doppler, ada sentimeter, kemudian ada pengukur lila, bengkok, dan tisu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita harus meminta persetujuan pasien dulu, ya. Apakah pasien itu bersedia untuk kita lakukan pemeriksaan? Kemudian kita kondisikan ruangan. Jadi kalau misalnya ruangannya ruangan terbuka, misal jendela, kita tutup dulu hordennya, jangan sampai ada orang yang melihat. Kemudian pintu kita tutup rapat, jangan sampai pada saat kita melakukan pemeriksaan ada orang lain yang masuk, ya. Kemudian persiapan pasiennya jangan lupa, pasiennya kita suruh kencing dulu. Kenapa pasien kita suruh kencing? Karena biasanya pasien ini kalau kita lakukan pemeriksaan di perutnya, jangan dia rasa geli, tiba-tiba dia rasa kencing, sementara kita melakukan pemeriksaan sementara berlangsung. Sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Sekarang persiapan lain untuk petugas yaitu kita memperkenalkan diri kita dulu. Siapa tahu pasien ini baru pertama kali datang berkunjung, ya. Jadi pada saat kita memperkenalkan diri, pada saat pasien masuk, kita sudah lihat, kita sudah menilai bagaimana kondisi pasien kita ini. Apakah pasien kita ini dalam kondisi yang fit, artinya dia tidak merasa kesakitan, atau pasien kita ini merasa kesakitan, misalnya ada kakinya yang sakit, atau posisi karena dia hamil besar, dia sudah tidak nyaman, posisinya sudah lordosis, ya, atau dia kifosis. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Kemudian kita memperkenalkan diri, misal, mari ibu, silahkan duduk, tanyakan, ya. Ibu perkenalkan, saya dengan Bidan Narmin. Hari ini saya yang bertugas di sini untuk melayani ibu. Ada yang bisa saya bantu ibu? Nah, setelah itu nanti ibunya akan mengatakan, oh saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan itu tentunya kita lakukan di awal itu di meja, ya, dengan anamnesa terlebih dahulu. Setelah kita selesai semua melakukan anamnesa, untuk anamnesa ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Setelah kita melakukan anamnesa, maka tiba kita langsung arahkan pasien. Setelah dia buang air kecil, kita arahkan pasien untuk naik ke tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan fisik, ya. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama kita lakukan mulai dari kepala. Kita periksa, kalau pasiennya berhijab, kita jangan lupa minta pamit sama pasien. Bu, izin bu, apakah boleh saya periksa rambutnya, saya buka hijabnya? Kalau misal dia tidak mau dibuka keseluruhan, tidak apa-apa, kita buka sedikit saja. Atau biasanya juga ada ibu yang tidak mau dibuka hijabnya, kita tanya saja, bu, ibu seminggu cuci rambutnya berapa kali? Kalau dia jawab seminggu 2-3 kali, terus tanyakan, bagaimana kondisi rambutnya ibu? Apakah berketombe? Apakah berkutu? Apakah rambutnya mudah rontok? Gitu. Setelah selesai kita dapat jawaban, kita lanjut memeriksa di bagian mata. Di mata ini ada 2 yang kita periksa, ada sklera dan konjungtiva. Skleranya itu yang normalnya itu putih agak kuning, tapi tidak kuning ikros, ya. Kalau dia kuning terus itu kemungkinan dia ada penyakit. Kemudian konjungtivanya kita periksa, dia tidak anamis. Artinya tidak anamis itu pucat, harusnya dia warna normalnya itu dia merah jambu. Kemudian di daerah hidung kita periksa, apakah ada polip, apakah ada penyumbatan atau tidak. Kemudian di daerah mulut, kita minta ibunya, bu, boleh buka mulutnya, kita periksa giginya, apa ada gigi yang karies atau lubang. Kemudian apakah mulutnya bersih,
Kemudian kita periksa di leher. Di sini di leher kita periksa kelenjar, pembesaran kelenjar karotis. Caranya lebih bagus sebenarnya kalau pasiennya kita akan duduk kalau untuk pemeriksaan kelenjar. Jadi kita melakukan pemeriksaannya dari belakang. Jadi tangannya kita, kalau kita dari depan begini, tangan ditaruh di depan sini, kita raba. Kemudian pasien disuruh menelan. Kalau begini agak susah. Jadi lebih bagus itu kalau duduk, ya. Jadi kalau terasa dia menelan ada pembesaran yang kita rasa di sini, berarti itu tidak normal. Kemudian kita lanjut meriksa untuk tangan. Kita selalu mulai dari yang terjauh, ya. Yang terjauh. Ibu tidak mengatakan bahwa penolong harus ada di sebelah kanan, tidak. Penolong ada di samping pasien, karena biasanya ada orang yang tidak. Kebetulan ibu kanan, jadi ibu berada di sebelah kanan pasien. Jadi kita periksa tangannya, apakah ada pembengkakan, apakah ada yang salah di sini, ada yang sakit. Setelah tidak ada, kemudian kita periksa tangan sebelahnya. Kemudian kita izin sama ibunya, Bu, permisi ya, saya periksa payudaranya. Tapi jangan lupa kan kita tadi sudah menutup pintu, ya. Kita periksa, kita lihat payudaranya, lihat puting susunya, kiri dan kanan, simetris atau tidak, putingnya menonjol atau tidak, ada luka lecet atau tidak. Kemudian setelah itu kita mengarah ke daerah perut. Nah, kita lihat, kita kan sudah anamnesa tadi. Nah, kita setelah anamnesa, kita tahu apakah ini hamil anak pertama atau hamil anak kedua. Kalau dia misal ini hamil anak kedua, kita lihat apakah ada luka operasi. Ya, luka operasi bukan hanya luka operasi pada saat melahirkan. Siapa tahu ada luka operasi appendicitis atau usus buntu, ya. Kemudian kita mulai dulu untuk inspeksi, ya. Kita inspeksi. Kemudian setelah ini kita inspeksi semua dalam keadaan normal, ya. Kita lihat tadi paling yang ada itu kalau dia hamil anak pertama atau anak kedua ada biasanya strie. Strie itu garis-garis di perut, ya. Kalau dia hamil anak kedua atau hamil anak ketiga biasanya itu lebih jelas. Kalau hamil anak pertama biasanya masih bayang-bayang, ya. Kemudian ke daerah genital. Nah, di daerah genital ini seyogyanya kita periksa. Namun jika pasiennya merasa keberatan, kita cukup menanyakan, Ibu, apakah Ibu ada keputihan? Kalau misal dia menyatakan iya ada bidan, kita pastikan keputihannya itu apakah keputihan yang patologis atau yang fisiologis. Nah, caranya kita berpatokan pada 3 hal. Jika dia keputihan, apakah keputihannya itu berwarna? Karena normalnya kalau keputihan yang biasa itu cuma lendir saja, lendir vagina, ya. Kalau kita lagi capek atau kalau ada ibu hamil karena perubahan hormon, otomatis lendir vaginanya itu lebih banyak. Kemudian, apakah cairan vaginanya itu terasa gatal atau tidak? Kalau tidak gatal, berarti itu bukan keputihan, masih yang normal. Kemudian tadi, apakah dia berwarna? Kalau dia tidak berwarna, masih normal. Tapi kalau dia berwarna putih, kental seperti susu basi, itu keputihan tidak normal. Atau dia berwarna kuning kehijauan, berarti itu tidak normal. Kemudian, berwarna gatal, apakah dia jumlahnya apakah banyak sekali atau cuman biasa, ya. Jadi itu yang mesti kita lihat. Ada lihat warnanya, lihat kemudian berbau atau tidak, karena kalau normalnya itu baunya khas. Kalau dia normal, dia baunya agak asam-asam anyir-anyir. Tapi kalau baunya seperti pernah cium ikan cakalang, darah ikan cakalang, nah kalau baunya menyengat seperti itu, nah kemungkinan itu sudah ada penyakit penyertanya, ya. Gitu. Dia bau seperti bau ikan cakalang darahnya itu. Kemudian, kalau dia mengatakan tidak ada apa-apa, berarti itu normal, ya. Kemudian kita lanjut ke daerah ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah ini, di sini kita paling mudah untuk menentukan apakah ibu ini ada odem atau bengkak di daerah tungkai bawah. Nah, yang kita periksa ini, ya, ada mata kaki. Yang paling cepat, ya, di mata kaki. Mata kaki luar, ini kita pencet dengan mata kaki dalam. Begitu juga di punggung kaki dan di sini, ostidia, tulang kering. Ini namanya ostidia. Jadi kita pencet di sini. Bila mana kita pencet, dagingnya ini, kulitnya ini lama kembali,
dari 2 detik, berarti ini ada udem. Tapi kalau kita pencet dia kembali kurang dari 2 detik, berarti tidak ada masalah. Itu yang tadi yang terjauh. Sekarang kita mulai lagi yang terdekat dengan petugas. Sama, di punggung kaki, mata kaki, luar dan dalam, dan ostidia. Ya. Oke, untuk inspeksi kita sudah selesai. Sekarang kita melakukan pemeriksaan palpasi. Ya, kita melakukan pemeriksaan palpasi di daerah perut. Jadi untuk pemeriksaan palpasi, ya, kita palpasi Leopold. Ya, ketika melakukan pemeriksaan palpasi Leopold, sebaiknya tangan digosokkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya tangan kita ini hangat. Jadi siapa tahu tangan kita ini dari luar dingin, ketika kita letakkan ke perut ibu jadi kaget. Jadi bisa memicu bayi bergerak. Ya, jadi begitu tangannya sudah hangat, permisi ibu ya, saya mau periksa perutnya. Jangan lupa kakinya ditekuk. Tekuk sedikit saja. Ini tujuannya supaya daerah otot-otot perut ini jadi rileks. Jadi tidak kaku ketika kita melakukan pemeriksaan. Oke, kita mulai dengan pemeriksaan palpasi Leopold 1. Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Jadi tangan kita menyusuri dari bawah simfisis, ya, dari pinggir atas simfisis, ya, ini, ya, kita susuri, ya, sampai di mana fundus, sampai di mana puncak fundusnya. Kemudian kita lakukan pengukuran fundus, ya. Kita lakukan pengukuran fundus. Nah, untuk meterannya, nolnya, kita bukan mulai dari atas, tapi kita mulai dari bawah. Kenapa? Karena di bawah ini ada tulang simfisis. Tulang ini kan tidak bergerak. Kalau di atas ini kan kepala dia bergerak, jadi bisa mengganggu ukuran. Kemudian meteran sentinya ini kita tutup, yang di atas insinya. Kenapa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan angkanya. Ya. Jadi kita lakukan pengukuran dari bawah sampai di fundus. Setelah kita dapatkan ukurannya, kemudian kita lihat, 25 cm. Tinggi fundus uteri 25 cm. Kemudian kita ke Leopold 2. Dan kita sudah dapat untuk Leopold 2 kita menentukan punggung kiri atau punggung kanan. Caranya tangan yang satu mendorong sebelah, ya, di sisi abdomen. Tangan yang lain melakukan perabaan. Ya, tangan yang lain melakukan perabaan. Setelah selesai kita dapat, ternyata di bagian sebelah, bagian kanan berarti bagian kiri, di bagian kiri pasien ternyata terdapat bagian-bagian kecil, ya, terdapat bagian-bagian kecil. Sementara di sebelahnya ini di bagian kiri ini teraba memanjang, ya, teraba memanjang, kemudian seperti keras, seperti kelihatan kayak ada mengeras, ya, berarti itu punggungnya, berarti punggung kiri. Sementara di bagian lain ini teraba yang kecil-kecil di seberangnya, ya. Kemudian kita menentukan bagian terendah Leopold 3. Jadi tangan ini tidak usah keluar, langsung memegang di bagian bawah. Kemudian tangan yang satu mencengkram di bagian atas. Kita pegang. Kalau kita periksa di bawah ini bulat, melemping, mudah digerakkan, berarti ini kepala. Ya, sekali lagi, jika bulat, melemping, mudah digerakkan, berarti kepala. Nah, berarti kalau di sini kepala, otomatis di atas adalah bagian datar, lebar, dan melunak di bagian bokong. Ya, kalau yang bagian bokong ini kita raba di bawah ini, terabah datar, lebar, lunak, berarti di bagian bawah itu bokong. Namun untuk kasus ini, pasien yang saat ini ibu periksa, di bagian bawah ini bulat, keras, melemping, berarti bagian kepala. Selanjutnya, Leopold 4. Kita tentukan sejauh mana bagian terendah itu
masuk ke pintu atas panggul. Caranya kita gerakkan. Jika ini masih bisa kita gerakkan, berarti bagian terendah itu belum masuk pintu atas panggul. Namun jika ini sudah susah kita gerakkan, kesat, berarti ini sudah bagian terendah sudah masuk ke pintu atas panggul. Oke. Selanjutnya, palpasi selesai, kita lanjutkan dengan pemeriksaan Doppler untuk mendengar denyut jantung janin. Nah, untuk pemeriksaan denyut jantung janin jangan lupa ya. Di sini kita beri jeli dulu. Ya, kita beri jeli, kemudian kita hidupkan, kemudian tadi kan kita sudah mendengar, kita sudah memeriksa bahwa ibu ini punggung kiri. Otomatis kleneknya kita arahkan di sebelah kiri. Ya, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan selama 1 menit full. Jadi berapa jumlahnya kita dapatkan, hasil pemeriksaannya bahwa denyut jantung janinnya 145 kali per menit. 145 kali per menit itu normal. Kemudian jangan lupa ibunya kita bersihkan yang jeli, bekas jeli tadi. Nah, oke. Kemudian kita lanjut setelah kita palpasi, auskultasi, kemudian untuk perkusi. Nah, untuk di perkusi ini kita lakukan pemeriksaan ketuk. Tapi karena ini pantol, ya. Tapi karena ini pantol, jadi mungkin ibu bisa minta tolong. Siapa yang mau duduk? Di sini? Siapa yang mau duduk? Saya. Oke. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaannya. Pasiennya duduk, nanti kita ketuk, pasiennya duduk dengan posisi kaki menggantung. Nah, demikianlah tadi pemeriksaan fisik yang kita lakukan kepada ibu hamil, ya, kepada ibu hamil. Oke, dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar, silakan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, ya silakan Katrin. Ibu, apakah ada cara penanganan puting susu yang datar atau tenggelam? Oke, puting susu datar atau puting susu tenggelam. Mungkin ada yang nanya, yang bisa mau kasih jawaban atau ada dapat pernah dengar-dengar? Silakan. Bisa menjawab, Ibu? Ya, silakan, Dina. Setahu saya cara untuk mengatasinya itu kita pijat putingnya hingga putingnya itu muncul atau keluar. Caranya bisa juga kita menggunakan minyak seperti baby oil supaya putingnya itu tidak lecet. Iya, bagus sekali ya. Jadi pertanyaan yang bagus dan dijawab dengan jawaban yang bagus ya, yang benar. Jadi jika menemukan kasus seperti ini, yang kita lakukan itu istilahnya itu breast care. Breast care itu perawatan payudara. Perawatan payudara itu bisa kita lakukan dari sebelum hamil, pada masa hamil pun bisa. Namun kalau usia kehamilannya masih trimester 1, artinya dalam 3 bulan pertama, jangan dilakukan perawatan payudara. Boleh dilakukan perawatan payudara masuk pada trimester 2 atau trimester 3. Kenapa? Karena pada saat kita mengurut payudara, takutnya akan terjadi kontraksi. Kalau terjadi kontraksi, maka bisa terjadi abortus atau keguguran. Jadi caranya pada saat mandi ya, jadi nanti bisa dilakukan pada trimester 2 atau trimester 3, paling bagus itu trimester 2 akhir. Jadi usia kehamilan itu sudah menginjak 30-32 minggu. Jadi lakukan di kamar mandi, dipakaikan sabun. Kalau misal sedang mandi, kalau menggunakan sabun kan mudah mengurutnya. Pakai cermin ya. Kalau tidak mandi, boleh menggunakan tadi baby oil. Jadi baby oil dilihat nanti di pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang perawatan payudara pada ibu hamil ya nanti. Kemudian kalau di pembelajaran yang lain di mata kuliah yang lain akan ada juga perawatan payudara pada ibu nifas. Bagaimana Katrin dengan jawabannya? Sudah sangat menjawab. Iya, baik, terima kasih. Sekarang tiba sudah waktunya bahwa perkuliahan kita praktik pada pagi hari ini sudah berakhir. Ibu berharap apa tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang utamanya tadi tentang pemeriksaan fisik, ya ingat pemeriksaan fisik itu ada pemeriksaan inspeksi, pemeriksaan pandang,
kemudian ada pemeriksaan perabaan palpasi, ada pemeriksaan auskultasi mendengarkan, kemudian ada perkusi. Ya, jadi pemeriksaan pada ibu hamil itu dia ada 4. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu kalau disebutkan dia pemeriksaan head to toe. Ya, jadi itu closing statement yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian, utamanya karena kalian ini nantinya akan jadi bidan profesional. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.